selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 4, apa kabar kalian pagi hari ini? Semuanya sudah siap untuk belajar untuk pagi hari ini? Ya, harus siap ya dan harus semangat. Oke, anak-anak kelas 4, berjumpa lagi di channel pembelajaran Ibu untuk pagi hari ini. Nah, pagi hari ini anak-anak kelas 4 kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Ibu sengaja di awal itu menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila karena kedepannya itu yang kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk pagi hari ini kita sudah masuk dalam 4D dengan tema berbagai pekerjaan. Oke, pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran 1 untuk muatan PKN. Itu tentang mendiskusikan contoh pengamalan sila pertama, ya. Sila pertama, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahas bersama atau mendiskusikan bersama, ya, bagaimana itu sila pertama, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu di pagi yang indah ini karena kasih dan perlindungan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan kami telah lewati, dan pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk menikmati hari-Mu di awal pekan ini. Tuhan Bapa Surgawi, bimbing kami sertai kami dalam pembelajaran kami saat ini. Apa yang kami terima dari Bapak Ibu Guru boleh kita tanam baik dalam hati kami. Berikan kami akal budi yang baik, berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami dapat menerimanya dengan baik. Orang tua kami dan Bapak Ibu Guru yang dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, tadi kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Nah, anak-anak kelas 4 itu termasuk dalam pengamalan sila keberapa? Ayo. Nah, kalau kita berdoa mengawali pelajaran kita itu ada sangkut pautnya dengan keagamaan. Itu berarti masuk dalam pengamalan sila pertama. Jadi kamu sudah tahu ya, berdoa sebelum tidur, berdoa sesudah pada saat bangun, berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu berarti kamu sudah mengamalkan sila Pancasila ya. Nah, coba perhatikan di bukumu halaman 11 ya. Kamu tahu ya, karena ini membahas. Oke, anak kelas 4, kalau kalian tahu pekerjaan seorang arsitek itu seperti apa, pasti kalian tahu ya. Itu merancang, misalnya merancang sebuah bangunan. Nah, dalam merancang sebuah bangunan pasti mereka mengukur ini berapa tingginya ini ya. Nah, seorang arsitek itu harus menanamkan sikap jujur. Kenapa ya? Harus menanamkan sikap jujur dalam melakukan pekerjaannya. Karena ketika menyampaikan ukuran pun, ukuran bangunan, mereka harus menyampaikan dengan tepat dan benar. Kalau tidak, itu berarti bangunan yang dibuat nanti mungkin salah-salah. Nah, ketika melakukan tindakan ini berarti seorang arsitek ini melakukan sikap jujur. Itu berarti masuk dalam pengamalan sila keberapa? Nah, sikap jujur itu termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Kenapa demikian? Apa bunyi dari sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila pertama ini itu tentang agama ya. Nah, dalam agama kita diajari untuk selalu berbuat baik, termasuk sikap jujur. Kenapa? Karena kita itu mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa melihat kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menanamkan sikap jujur kepada siapapun yang kita jumpai ya. Misalnya di rumah ya, di rumah kalian ditanya, Mangun, hari ini kamu ada tugas dari Ibu Elsie contohnya ya. Nah, karena kamu saking malasnya untuk mengerjakan tugas tersebut, kamu mulai berbohong. Tidak ada ya. Itu hanya contoh ya, tidak demikian, hanya contoh yang Ibu berikan. Tidak ada tugas hari ini. Nah, karena tidak ada tugas, kamu mau bermain. Nah, kalau kamu tidak jujur, apa akibatnya buat kamu sendiri ya? Kamu tidak mendapatkan nilai, ya kan? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas tersebut, berarti kamu tidak mendapatkan nilai. Teman-temanmu dapat nilai. Pada akhirnya nanti sikap berbohong kamu itu selalu kamu ulang-ulangi dan terus kamu ulang
kamu tidak jujur, itu kamu ulangi terus, karena mungkin kamu tidak didapat oleh orang tua kamu bahwa kamu berbohong. Nah, tapi ingat, suatu saat nanti pasti sikap kamu itu akan ketahuan. Jadi jangan demikian ya, karena itu ada efek tersendiri buat kamu. Kamu tidak mengerjakan tugas, yang sakit itu siapa? Kamu sendiri yang mendapatkan akibatnya, tidak mendapatkan nilai. Apalagi nanti bisa nilai kamu bisa menjadi tidak bagus atau jelek. Oke, anak-anak kelas 4 itu ya tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, kemudian simbol-simbol dari sila Pancasila ya. Misalnya sila pertama itu lambangnya apa? Itu adalah bintang. Kemudian sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu simbolnya apa? Dan itu yang harus kamu tahu ya. Setiap sila kamu harus tahu simbolnya. Sila pertama, kedua, dan harus kamu tahu bunyi dari setiap sila. Kenapa kemarin Ibu suruh menghafal sila Pancasila? Karena Ibu takutnya nanti masih ada yang belum menghafal sila Pancasila. Itu sudah kelas 4 loh. Oke. Nah, anak-anak kelas 4 coba perhatikan di bawah di halaman 11 ini ya, karena hari ini kita khusus membahas tentang sila pertama Pancasila. Nah, ada di bawah sila pertama memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki agama. Berarti ketuhanan Yang Maha Esa berarti kita, setiap warga negara itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki agama masing-masing ya, meskipun itu berbeda. Kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Harus tahu, harus ingat itu ya. Nah, poin yang kedua itu adalah setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Dengan begitu, setiap warga bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Nah, coba perhatikan poin kedua ini. Kita tadi sudah di poin pertama bahwa kita itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki agama ya, tanpa harus dipaksakan oleh siapapun. Kita mau menganut agama ini itu karena dari dorongan dari dalam hati kita ya. Nah, bebas dalam artian bukan kamu bebas seenak-enaknya mau melakukan cara berdoa kamu atau cara beribadah kamu dengan kemauan sendiri, bukan. Tapi maksudnya bebas di sini menjalankan keyakinan, maksudnya bebas ya, bebas menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan aturan agamanya. Misalnya kita memilih agama Kristen, berarti kita bebas ya, kita bebas memilih agama tersebut dan kita menuruti aturan yang ada dalam agama Kristen. Misalnya dalam agama Katolik, dalam agama Islam, dalam agama Konghucu, Hindu dan Buddha, itu kita bebas memilih dari agama ini, tapi kita juga harus mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Jangan kamu memilih agama itu baru hanya KTP. Kalau kalian sekarang belum punya KTP ya, hanya sebagai identitas saja, bahwa kamu memiliki agama, setidaknya orang tahu bahwa aku ini agama ini. Tapi setiap hari Minggu tidak ke gereja, setiap hari Jumat tidak ke masjid, itu misalnya ya. Jadi jangan seperti itu. Kamu harus tahu aturannya bahwa dan harus benar-benar menurut keyakinan kamu sendiri. Jangan karena kamu melihat orang, oh si ini, jadi saya juga harus seperti ini. Oke? Poin yang ketiga adalah setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan ya. Kita di dunia ini ya, Ibu ini sedikit menjelaskan kayak pelajaran agama ya. Kita di dunia ini sudah diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga apa yang ada di bumi, karena kita lah yang berkuasa di bumi ini. Apa yang ada misalnya tumbuhan ya, bukan berkuasa dalam artian kita tidak mengakui adanya Tuhan. Maksudnya kita diberi mandat ya untuk menjaga dan merawat apa yang Tuhan berikan. Misalnya ada tanaman, ada hewan, ada rumah dan sebagainya. Nah, itu kita harus apakan? Kita harus jaga ya. Karena itu sudah diberikan mandat oleh Yang Maha Kuasa kepada kita ya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah setiap warga wajib menunjukkan toleransi antara umat beragama. Ini poin yang sangat penting juga. Kenapa demikian? Toleransi antara umat beragama itu berarti saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain ya. Contohnya seperti apa? Ketika
ya tetangga kita menjalankan ibadahnya mungkin berbeda agama dengan kita tidak boleh saling mengejek ya. Kita tidak saling mengejek bahwa oh agama kamu cara berdoanya kok seperti itu. Tidak boleh, karena itu adalah pilihan dia. Itu adalah aturan agama orang tersebut, teman kamu ya. Misalnya kamu sama-sama duduk di meja makan. Kalian berdoa sesuai dengan keyakinan kalian. Nah, mungkin cara berdoanya berbeda. Kamu tidak boleh menertawakan dia, kamu tidak boleh mengejek, tapi kita harus mempunyai sikap toleransi atau sikap menghargai antara sesama ya, antara umat beragama. Nah, itu sikap yang paling penting dari sila pertama. Jadi kalau kamu sudah melaksanakan semua poin ini, itu berarti kamu sudah melaksanakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Saling menghargai antar teman yang berbeda agama dengan kita, itu berarti pengamalan sila Pancasila pertama. Kamu menjalankan ibadah sesuai dengan aturan agama yang kamu sudah pilih, itu berarti kamu sudah menjalankan sila pertama Pancasila. Oke, anak-anak kelas 4 paham ya? Jadi makna dari sila pertama Pancasila itu tentang keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini sekian dari Ibu ya tentang penjelasan contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas mengenai sila pertama Pancasila. Ibu akan memberikan tugas satu nomor saja ya. Oke, satu nomor, coba diingat. Cari 5 contoh pengamalan sila Pancasila yang kamu sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya yang sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kamu cari. Catat di buku tugasmu dan fotokan, kirim ke Ibu ya. 5 contoh pengamalan nilai-nilai sila pertama ya. Contohnya saja ya, Ibu tadi sudah jelaskan makna yang terkandung. Jadi contohnya kamu ke dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu jumpai, atau kamu ambil dari pribadi kamu atau dari keluarga kamu. Oke, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini Ibu ucapkan sekian. Silakan belajar di rumah. Semangat untuk mengikuti pembelajaran untuk pagi hari ini. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.